Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang pada pagi hari ini kita akan mengkaji kajian khusus dengan tema umat Islam bersatulah yang sudah kami share beberapa hari yang lalu. Tentunya menjadi latar belakang mengapa judul ini kita angkat, dan Sabtu kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Tian untuk kita bahas pada Sabtu hari ini. Dan mudah-mudahan bagi jamaah yang sudah mendapatkan undangan khusus, mudah-mudahan dalam perjalanan menuju ke kajian kita ini. Tunjukkan waktu kami silahkan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, jamaah saksiyah rahimakumullah. Sesuai yang kita rencanakan Sabtu yang lalu, untuk Sabtu kali ini kita akan mencoba membahas tema yang menurut saya sangat-sangat penting untuk kita bahas bersama, yaitu tentang persatuan umat yang selama ini selalu kita mimpi-mimpikan, selalu kita harap-harapkan, ya. Karena dengan tidak terciptanya persatuan inilah akhirnya kita yang hidup di negeri yang konon penduduknya mayoritas Islam ini kenyataannya sangat jauh dari nilai-nilai Islam, gitu. Sehingga selama kita menjadi bangsa yang merdeka 80 tahun, kita umat Islam tidak pernah menjadi fa'il, tidak pernah menjadi subjek dalam mewarnai kehidupan bermasyarakat bernegara. Kita hanya menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Maka harapan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan umat ini luar biasa, kita sangat harapkan. Tapi di tengah harapan ini kita makin menyaksikan malah adanya upaya-upaya dari sekelompok orang untuk terus dengan giat dan rajin memecah belah umat Islam, gitu. Entah mereka menyadari atau tidak bahwa mereka sedang memecah belah umat Islam. Mudah-mudahan saja mereka tidak sadar, gitu. Sehingga masih punya harapan untuk disadarkan, gitu. Mudah-mudahan ini memang hanya berangkat dari sifat ananiyah, sifat egoisme, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling baik, dan sifat ta'assub, ya, sifat fanatisme terhadap golongannya, sehingga sudah tidak bisa lagi menerima pendapat dan pandangan orang lain. Pokoknya yang disampaikan oleh kelompoknya atau oleh para ustadz di kelompoknya itulah yang benar, dan semua yang selain itu salah. Ini tentu sangat menyedihkan dan memprihatinkan, karena tidak cukup hanya sekedar menganggap pendapat yang lain itu salah, maka bahkan keluarlah pernyataan-pernyataan yang belum nyunah, tidak nyunah. Tentu ini adalah tuduhan yang sangat serius, ya. Sebab kalau seorang dituduh tidak nyunah berarti tidak mengikuti sunnah Nabi, ya bukan muslim. Atau tuduhan misalnya ahli bid'ah, itu pun sangat serius. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dolalah,
setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya adalah di neraka. Itu sulit sekali, mungkin umat Islam harus menerima bahwa mereka ahli neraka gitu. Atau istilah lain, bahwa yang selain kelompok mereka itu belum hijrah. Tugas Rasulullah SAW itu adalah menghijrahkan manusia dari alam jahiliyah ke alam Islam. Minad dolal ilal huda, dari kesesatan menuju petunjuk. Jadi kalau nanti maksudnya belum hijrah itu apa gitu? Apa semua orang selain kelompok mereka itu masih jahiliyah, masih berada dalam kesesatan gitu? Ini tentu pernyataan-pernyataan ini sangat berpotensi untuk memecah belah umat gitu. Maka kalau kita kemudian hari ini mungkin juga berlanjut sampai Sabtu depan ini, ya, kita akan bahas masalah ini. Kita mencoba membahas dengan mengangkat tema umat Islam bersatulah gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa persatuan itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Jelas diperintahkan di Quran surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Kita wajib membangun persatuan, bukan memecah belah persatuan. Dan langsung disambung dengan firman Allah, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Perintah dan langsung larangan itu. Perintahnya bangunlah persatuan umat itu. Dan larangannya adalah jangan kalian sampai berpecah belah. Berpecah belah yang mungkin tidak diinginkan, apalagi kalau berpecah belah itu memang dilakukan gitu untuk memecah belah. Jadi ini awal kita ingin membahas ini karena sudah sangat banyak sekali laporan, Pak, dari masjid-masjid bagaimana umat terpecah belah. Paling tidak bahkan keluarga terpecah belah. Paling tidak ada 4 keluarga yang pernah lapor itu ya. Mungkin terakhir yang Pak Tarjono ini ya. Di Bekasi itu sampai menantu mengkafirkan mertuanya karena belum mau mengikuti mazhabnya itu. Ya karena sang mertua sudah tidak bisa menerima dikafirkan oleh menantu, maka akhirnya anaknya disuruh cerai sampai terjadi perceraian. Jadi memang ini sudah bukan masalah yang sederhana lagi, Pak. Ya. Entah berapa banyak lagi kejadian-kejadian itu ya. Sehingga saya pernah diundang oleh satu keluarga karena ya ingin pandangan kenapa anaknya mengharamkan yang mereka lakukan selama ini gitu. Foto-foto keluarga harus diturunkan, celana harus dilipat, jenggot harus dipanjangkan. Itu yang akhirnya terjadi perpecahan-perpecahan itu di antara di dalam keluarga sekalipun itu. Maka marilah kita coba bahas itu ya. Apa memang
benar kita umat Islam tuh punya alasan untuk tidak bersatu gitu. Sebab kesannya kalau memang dengan mengikuti ajaran Islam itu kita akhirnya jadi tidak bersatu karena sulitnya kita memahami ajaran Islam. Sehingga yang sebagian memahami ajaran Islam itu akhirnya salah. Itu sama dengan menuduh bahwa Allah itu belum sempurna menurutkan ajaran Islamnya. Padahal Allah sudah menyatakan di Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya hari ini kata Allah sudah saya sempurnakan, sudah sempurna ajaran Islam. Dan Rasul sendiri sudah menyatakan pada waktu haji wada, haji perpisahan. Dalam khutbahnya itu beliau mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan pada kalian dua pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman ini Al-Quran dan Sunnah. Saya yakin, hakul yakin, kita umat Islam itu semua berpegang pada Quran dan Sunnah. Umat Islam di Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i. Masa Imam Syafi'i nggak berpegang pada Quran dan Sunnah? Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 7 tahun. Umur 9 tahun beliau menghafal seluruh hadis yang disusun oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ribuan hadis. Umur 9 tahun. Jadi setelah beliau memahami Quran dan Sunnah, dan ketika beliau dihadapkan dengan satu masalah tidak ada dalam jawabannya dalam Quran dan Sunnah, beliau beristihad. Lalu dalam istihadnya beliau menyatakan pada murid-muridnya, jika nanti di kemudian hari kalian menemukan ada sebuah hadis yang luput dari pengetahuan saya, dan ternyata hadis itu bertolak belakang dengan pendapat saya ini, tinggalkan pendapat saya, ikuti hadis itu. Begitu beliau taatnya pada Quran dan Sunnah. Jadi kalaupun beliau berpendapat, karena memang hadisnya tidak ada, Qurannya tidak ada, atau memang permasalahan yang dihadapi itu memang memungkinkan beliau sebagai mujtahid untuk beristihad. Tidak mungkin ada seorang mujtahid, seorang ulama berani beristihad terhadap nas yang qat'i, nas yang sharih, yang sudah pasti, yang sudah jelas. Gak mungkin mengundang penafsiran lain. Gak mungkin ada seorang mujtahid berani beristihad. Jadi kalau kita merujuk sekarang kepada Quran surat Ibrahim ayat 24-25, ini supaya kita lebih mudah menangkap ya apa yang ingin saya sampaikan ini. Di Quran surat Ibrahim ayat 24-25, Allah menamsilkan, mengibaratkan kehidupan atau kepribadian seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dengan diturunkannya ajaran Islam itu, diibaratkan
kasajaratin thayyibah, seumpama sebuah pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kuat menghujam ke dasar tanah. Wa far'uha fis sama, sementara dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Lalu pohon itu berbuah, yang buahnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu kullahin, setiap saat, biizni rabbiha, dengan seizin Allah Tuhannya. Jadi seorang muslim yang dikehendaki oleh Islam, oleh risalah Islam itu adalah diibaratkan seperti sebuah pohon. Jadi ini kalau ini pohon, Allah mana? Kalau ini pohon ya. Nah ini pohon ya, kelihatannya kayak naon dia. Ini pohonnya lah, pokoknya ini pohon lah gitu ya. Maka akarnya itu adalah kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dahan pohon ini yang menjulang ke langit itu, maksudnya menjulang ke langit menuju Allah, gitu. Ibadah dalam kaitan hablum minallah. Lalu buah dari pohon ini, buahnya itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minannas. Jadi Islam itu hadir untuk membentuk manusia muslim, ibaratnya seperti pohon ini. Maka pohon muslim pasti sama. Akarnya sama, dahannya sama, buahnya pasti sama. Gak mungkin berbeda, Pak. Kenapa gak mungkin berbeda? Karena pohon ini terbentuk dengan dasar tadi, Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita misalnya, aduh, ini tolong. Karena itu naik sampai atas takut terguling, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke Afrika misalnya, ke daerah atau negara-negara yang banyak umat Islamnya, Bapak Ibu ada rencana mau ke Afrika? Ya? Kalau gitu, kalau ada rencana gitu, misalnya di Chad, Eritrea, Somal, Uganda. Lalu ketemu dengan saudara kita yang muslim di sana itu. Coba tanya, siapa Tuhan kalian? Pasti jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Nah, dia akan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama akarnya, Pak. Gak mungkin berbeda. Pasti sama itu. Nah ini sekarang batangnya, ibadahnya, ibadah pokoknya. Bapak Ibu pergi ke Eropa, ke Amerika, mau kemana aja lah. Ketemu orang muslim, tanya. Sholat yang diwajibkan sehari semalam berapa kali? Pasti jawabannya 5. Gak mungkin ada yang mengatakan 6 itu.
atau 7. Lalu salat subuh berapa rakaat? Pasti jawabannya 2. Maghrib 3. Ya tentu mereka nggak ngejawab 3 ya. Karena orang Eropa itu. Lalu kapan Anda melaksanakan kewajiban saum? Di bulan Ramadan. Kemana Anda kalau mau melaksanakan ibadah haji? Ke tanah suci. Mana tanah suci kalian? Ya Makkah. Kapan kalian melaksanakan ibadah haji? Di bulan-bulan haji, tidak bisa di bulan yang lain. Kalau umrah, bisa di setiap saat. Masih sama jawabannya, Pak. Kemana arah kiblat kalian? Ya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Masih sama. Gak mungkin berbeda, Pak. Lalu di mana terjadinya perbedaan itu? Perbedaan itu terjadi kemungkinan besar di ranting-ranting kecilnya ini, Pak. Dari pohon ini. Yang kalau ranting ini jatuh sekalipun tidak mengganggu keberadaan pohon itu. Nah, kenapa di ranting-ranting ini terjadi perbedaan? Padahal sama-sama berpegang pada Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah berpegang pada Quran dan hadis tidak? Berpegang pada Quran dan hadis. Di NU sama, di Persis sama, Salafi sama, Wahabi sama. Wah, kalau nggak berpegang pada Quran dan Sunnah pasti sesat. Jadi kenapa sampai terjadi perbedaan? Terjadinya perbedaan itu, ya. Jadi kalau ketika tidak berpegang pada Quran dan Sunnah, nah kalau itu nggak mungkin disatukan, Pak, karena dia bukan Muslim. Sampai kiamat tidak mungkin Islam bisa disatukan dengan Syiah, dengan Ahmadiyah. Sampai kiamat nggak mungkin. Buktinya sudah 15 abad upaya mau menyatukan Islam dan Syiah nggak pernah berhasil. Bagaimana mau bisa berhasil, Pak? Kitab sucinya beda, hadisnya beda, tanah sucinya beda, rukun imannya beda, rukun Islamnya beda. Ya sumbernya udah berbeda, ya nggak mungkin bisa bersatu. Berarti pohonnya pun beda, Pak. Mereka punya kitab suci tersendiri yang katanya Mushaf Fatimi, yang jumlah ayatnya mencapai berapa katanya? 17.000. Jadi 3 kali lebih tebal dari Al-Quran ini. Sehingga mereka punya keyakinan Al-Quran yang ada di tangan kita ini sudah tidak asli lagi. Yang asli yang itu. Tapi ketika ditanya mana Qurannya, masih disimpan oleh imam yang gaib. Mereka bikin hampir 3.000-an hadis bikinan mereka. Ya pasti nggak mungkin bisa sama kalau itu. Nah harusnya mereka yang sedikit-sedikit menyatakan bid'ah lalu tidak nyunnah harusnya teralamat ke sini. Pada orang-orang Syiah, orang-orang Ahmadiyah gitu. Nah itu betul ahli bid'ah itu. Mereka membuat aturan baru dalam Islam gitu. Bahkan bikin hadis-hadis baru itu. Hadis-hadisan bukan hadis baru. Tetapi kita yang berpegang pada Quran dan Sunnah tidak mungkin berbeda, Pak. Lah berbedanya itu ya pada ranting-ranting kecil tadi ini. Ada kenapa di situ terjadi perbedaan padahal sama-sama berpegang pada Quran dan Sunnah? Kemungkinan pertama terjadinya perbedaan itu karena tidak ada dasar
dalam Quran dan Sunnah. Dicari jawabannya dalam Quran dan Sunnah, nggak ketemu. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin, Pak. Kehidupan yang sekarang kita sedang jalani pasti jauh berbeda dengan kehidupan di zaman Rasulullah 15 abad yang lalu. Sudah banyak perkembangan, Pak. Sekarang misalnya aturan jual beli itu harus ada akad. Ya dah? Akad jual beli. Saya beli barang ini, tawar-menawar dulu lah, tawar-menawar dan sebagainya, terjadi kecocokan. Oke, saya beli, saya terima. Terjadi akad jual beli kan? Nah sekarang kita beli barang, ketemunya dengan mesin, Pak. Nggak ada akad jual beli, ya sabarahan tuh deh, tinggal barang masuk, keluar barang itu. Kan nggak ketemu lagi kita dengan si penjual itu. Nah ini gimana ini? Boleh nggak? Nah ini akan berkembang, Pak. Di zaman Rasul tidak ada itu. Sekarang jual beli online. Ya kan? Kalaupun yang datang ke rumah bukan penjualnya, kurir. Ya kan? Boleh nggak itu? Bolehkah sekarang pernikahan, akad pernikahan lewat telepon? lewat kaca monitor misalnya, terlihat itu kan. Saya nikahkan saudara, itu dia lihat, oke, saya terima, misalnya gitu. Boleh nggak? Nah itulah yang akan menjadi ruang untuk para ulama beristihad. Sebab kalau mau dicari Quran dan hadisnya nggak akan ketemu. Jadi di situ mungkin terjadi perbedaan. Kemungkinan yang kedua terjadi perbedaan itu, hadisnya ada. Tapi zonni urut dan subutnya. Jadi menurut sebagian ulama ini hadis diragukan kesahihannya. Kenapa? Salah seorang perawinya ini kurang bisa dipercaya. Maka dia tidak mau mempergunakan hadis itu. Sedangkan sebagian lagi ulama berpegang pada hadis itu dan yakin itu hadis sahih. Yang berpegang pada hadis itu kemudian menjalankan apa yang terungkap dalam hadis, yang tidak berpegang pada hadis menganggap tidak ada hadis, maka beristihad. Terjadi lagi perbedaan. Mungkin terjadi perbedaan itu. Atau yang ketiga, hadisnya ada, sahih. Semua ulama sepakat, ini hadis sahih. Tidak ada yang meragukan hadis itu. Tapi hadis itu zonni dalalahnya. Multi tafsir. Bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Maka para ulama beristihad lagi, berpendapat. Ada yang mengartikan bermakna ini, ada yang mengartikan hadis ini bermakna itu. Berbeda pendapatnya. Nanti kita jelaskan itu, hadis seperti itu. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa secara prinsip tidak mungkin kita berbeda. Kalaupun terjadi perbedaan itu bukan dalam hal yang prinsip. Sebab yang prinsip Allah sudah menyatakan sudah sempurna. Saya turunkan ajaran Islam ini dan sudah sempurna ajaran ini Islam ini saya turunkan untuk sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudan lil muttaqin, sebagai pedoman hidup. Bagaimana mungkin Al-Qur'an akan menjadi pedoman hidup kalau susah dimengerti sampai akhirnya tersesat? Bukan pedoman kalau gitu. Nah, ini bahaya nih tuduhan seperti itu. Seolah-olah menuduh Allah belum sempurna menurunkan ajaran Islam ini, sehingga kita susah memahami ajaran Islam itu. Saking susahnya sampai tersesat sebagian itu memahaminya. Mustahil itu, Pak. Mustahil sama sekali itu, ya.
Jadi di bagian inilah ya yang tadi tidak ada nasnya atau ada hadisnya tapi zonni subut dan wurudnya, atau ada hadisnya sahih tapi zonni dalalahnya, di ruang inilah ruang istihad, ruang pendapat bagi para mujtahid, para ulama. Jangankan di zaman dulu, Pak. Pada waktu Rasulullah SAW akan mengutus Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau bertanya pada Muaz bin Jabal, andai kata nanti kamu sudah menjadi gubernur, lalu kamu dihadapkan dengan satu permasalahan, dengan apa kamu menyelesaikannya? Ya dengan Al-Quran, kata Muaz. Andai kata kamu tidak temukan jawabannya dalam Al-Quran, kata Rasulullah, saya cari dalam hadis. Andai kata Rasulullah, tidak kamu temukan juga jawabannya dalam hadis, saya akan berpendapat dengan pendapat saya. Istihad. Rasul pun kemudian memeluk Muaz bin Jabal dan menyatakan, alhamdulillah Allah telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sudah memperkirakan sangat mungkin akan ada masalah yang tidak langsung ada jawabannya dalam Quran dan Sunnah, membutuhkan pemikiran dan pandangan kita. Lalu bagaimana kalau istihad seseorang itu salah? Rasul sudah menyatakan, man istahada wa asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad lalu istihadnya itu benar menurut siapa? Allah. Jangan benar menurut setan, jangan benar menurut kelompok itu, harus benar menurut Allah. Maka dua pahalanya. Kalau istihadnya salah, maka satu pahalanya. Jadi aman di situ kan. Dengan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang beristihad, lalu istihadnya benar, dua pahalanya. Kalau salah, satu pahalanya. Apa artinya? Artinya dalam ruang istihad tidak ada satu pihak yang berhak mengklaim bahwa istihadnya pasti benar. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalaupun salah pun, dia masih dapat pahala satu. Nah, begitu ya. Jadi kalau Bapak sekarang mengambil istihad Imam Syafi'i, misalnya, Bapak mazhabnya baca apa, Pak? Ibu mazhabnya mazhab apa? Ikut baca mana? Syafi'i. Silakan. Yakin benar? Yakin. Harus yakin kalau kita memegang itu. Saya yakin hasil istihad Imam Syafi'i ini benar. Silakan, jalankan. Bagaimana ada pendapat yang salah? Kok ada pendapat yang berbeda maksud saya? Ya silakan, jalankan juga. Saya yakin pendapat Imam Syafi'i yang benar, tapi jangan pernah kita menyalahkan mazhab yang lain. Mari kita renungkan pernyataan dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya yakin ijtihad saya benar. Seorang mujtahid dia harus yakin bahwa ijtihadnya benar. Tapi sangat mungkin salah. Beliau menyatakan itu sendiri. Saya yakin ijtihad saya benar, tapi sangat mungkin salah. Dan saya yakin ijtihad para mujtahid yang selain saya, yang berbeda dengan saya, salah. Tapi sangat mungkin benar.
Harusnya ini yang kita pegang, Pak. Loh, para tokoh imamnya saja tidak pernah memastikan saya pasti benar, selain saya pasti salah. Tidak ada, Pak. Loh, ini malah pengikut-pengikut mazhab yang kemudian mengklaim ini pasti benar, yang lain salah. Kalau orang betul-betul memahami ajaran Islam, Pak, memahami ajaran Islam, pasti akan seperti Imam Syafi'i tadi pendapatnya itu. Dia akan menghormati semua pendapat. Saya berkeyakinan pendapat ini yang benar, tapi sangat mungkin juga salah. Ini luar biasanya. Ini yang benar, semua yang selain ini salah. Nah, itu terjadinya perpecahan itu. Padahal kalau ditanya pada yang bersangkutan sudah hafal berapa ribu hadis, karek tilu hadis. Jadi kalau sekarang ada tambahan dalam beberapa tahun ini mulai berkembang kelompok baru ya berapa tahun belakangan inilah, kelompok Salafi, Wahabi gitu ya. Lalu mereka berkeyakinan kami benar, silakan kita hormati, Pak. Kami benar karena kami mengikuti salafiyun, para sahabat atau tabi'in, karena yakin merekalah orang-orang yang terbina langsung oleh Rasulullah SAW. Kami yakin benar, lalu kami ikut, silakan kita hormati. Tapi jangan pernah berani menyalahkan mujtahid yang lain. Walaupun para sahabat tidak bisa dipastikan benar. Karena sahabat bukan nabi, bukan rasul. Yang mutlak benar tidak mungkin salah tuh hanya Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin salah. Pendapat siapapun sangat mungkin salah. Mungkin benar, mungkin salah. Termasuk para sahabat. Sekarang kita ambil contoh, Pak. Ini pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, Pak ya. Bapak Ibu kenal Utsman bin Affan ya? Ya? Iya tahu, maksudnya tahu. Ya kenal timan ada, belum pernah tinggal di Bandung. Utsman bin Affan radhiyallahu an ini salah seorang dari 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ahli surga. Ketika beliau menjadi khalifah, menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menjadi khalifah. Beliau dihadapkan dengan satu kasus. Ada seorang wanita baru menikah 6 bulan, sudah melahirkan. Beliau tidak punya saksi yang menyaksikan bahwa wanita itu telah berzina sebelum menikah. Beliau juga tidak punya bukti. Alasan satu-satunya beliau menyatakan wanita ini telah berzina sebelum menikah atau menikah dalam keadaan hamil karena baru 6 bulan menikah sudah melahirkan. Bukti tidak ada, saksi nggak ada. Karena itu beliau keluarkan fatwa wanita ini harus dihukum dera. Dera ya, karena menikah dianggap berzinahnya sebelum menikah, berarti dalam kondisi dia gadis. Sebelum dieksekusi wanita ini,
berita ini terdengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat juga yang sudah ditetapkan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib lalu datang menemui Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Lalu beliau minta izin, bolehkah saya memberikan masukan, pandangan? Oh, dengan segala senang hati, kata Utsman bin Affan. Lalu Ali bin Abi Thalib membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu itu hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Ya, bagi yang memang asinya ada dan kesehatannya memungkinkan. Menyusui itu 2 tahun penuh. Lalu kemudian beliau membaca lagi Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Seorang wanita itu hamil dan menyusui anaknya selama 30 bulan. Tadi menyusui berapa? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Sekarang hamil dan menyusui 30. Jadi hamil berapa bulan? 6. Anda tidak punya bukti kalau wanita ini pernah berzina sebelum menikah. Anda tidak punya saksi. Dari mana Anda bisa meyakini bahwa wanita ini telah berzina? Hanya karena 6 bulan menikah lalu melahirkan. Kata Al-Quran dimungkinkan 6 bulan sudah bisa melahirkan. Apakah si anak itu nanti prematur dan lain sebagainya? Dia bisa melahirkan selama dalam usia 6 bulan. Apa reaksi dari Utsman bin Affan? Sodakta ya Ali, benar yang kamu katakan Ali. 2 ayat Al-Quran ini luput dari perhatian saya. Saya cabut fatwa saya, kita kembali pada Al-Quran. Pertanyaan saya, pernahkah Utsman bin Affan, sahabat Nabi calon surga, berfatwa salah? Pernah, dan fatal itu Pak. Hampir saja menghukum seorang yang mungkin tidak bersalah. Sahabat Nabi yang sudah dipastikan ahli surga Pak. Jadi selama dia bukan Rasul, sangat mungkin salah. Karena semua manusia, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam manusia pasti ada kemungkinan untuk berbuat salah. Bapak Ibu pernah berbuat salah? Ya? Saya perlu jawaban ini Pak. Pernah berbuat salah? Oh, ya, Alhamdulillah. Bahwa kalau Bapak Ibu menjawab tidak pernah, saya mau pulang. Berarti yang saya sedang hadapi ini malaikat Pak. Semua manusia, kullu bani Adam, semua manusia ada peluang untuk berbuat salah. Mau sahabat dia, mau tabiin dia, mau ulama sebesar apapun, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, imam siapapun, mungkin salah. Yang mutlak benar itu hanya Quran dan hadis, Pak. Jadi Nabi Muhammad mungkin salah. Nabi Muhammad manusia bukan? Jadi mungkin salah tidak? Mungkin. Tapi begitu beliau diangkat menjadi nabi, semua rasul begitu diangkat dimaksum, dilindungi oleh Allah agar tidak melakukan kesalahan. Itu bedanya. Nah kalau sahabat, tabiin, ulama, Pak Tarjono, nggak ada yang dimaksum, Pak. Mungkin salah. Saya mungkin nggak salah.
Loba meureun salahna saya, Pak. Mungkin banyak kesalahan saya itu. Karena saya manusia, tapi saya tidak ingin berbuat salah. Saya mungkin berbuat salah, Pak. Salah dalam berpendapat. Saya ambil contoh lagi, satu lagi, Umar bin Khattab. Kalau ini yakin udah kenal ya, kalau ini. Umar bin Khattab. Ini pun termasuk salah satu dari 10 yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Ketika beliau menjadi khalifah, setelah mengimami sholat zuhur, beliau naik mimbar. Lalu beliau menyampaikan, saya bermaksud menyampaikan ide saya. Bagaimana kalau kita buat batasan mahar? Agar mahar itu, mas kawin, jangan terlalu mahal, jangan pula terlalu murah. Kita buat batasan maksimalnya berapa? Tidak boleh lebih dari itu. Batasan minimalnya berapa? Tidak boleh kurang dari itu. Sampai sekarang di Arab itu, Pak, mas kawin itu luar biasa mahalnya. Yang saya tahu di Mesir ya, karena saya lama di sana. Di kota Kairo itu jarang ada seorang pemuda bisa menikah di bawah umur 35 tahun. Setelah sarjana dia harus kerja, ngumpulin uang dan sebagainya, nanti harus punya flat dan seterusnya, sampai dia harus bisa memberikan mahar yang luar biasa mahalnya itu. Sementara di kita, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu seperangkat alat sholat juga menang hadiah, dan balik umroh. Makanya kenapa dibayar tunai? Kenapa ada pernyataan dibayar tunai? Karena mungkin kalau dia pada saat itu tidak bisa tunai, ya bisa dianjuk, bisa dicicil gitu. Nah, Sayyidina Umar melemparkan idenya itu. Kita buat saja batasannya, maksimalnya sekian, tidak boleh lebih dari itu, minimalnya sekian, tidak boleh kurang dari itu. Turun beliau dari mimbar. Dia ingin memberlakukan aturan tersebut. Tiba-tiba berdiri seorang nenek-nenek, Pak. Lalu nenek itu mengatakan, "Hai Umar." Umar katanya, enggak nyebut Amirul Mukminin, "Hai Umar, berani-beraninya Anda membuat aturan baru dalam Islam. Al-Quran dan hadis tidak membuat batasan maksimal dan minimal, tapi menyerahkan kepada calon mempelai pria dan wanita untuk bermusyawarah. Kenapa sekarang Anda membuat aturan baru? Serahkan saja sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Serahkan mereka untuk bermusyawarah. Langsung Umar berdiri lagi di mimbar dan menyatakan, asobatim ra'atun wa akhta Umar. Benar yang disampaikan oleh nenek itu dan ide Umar salah. Umar yang salah. Karena itu Umar kembali pada Quran dan Sunnah. Selesai. Jadi pertanyaannya, Umar pernah punya ide yang salah? Umar bin Khattab, apalagi Umar yang di Balai Endah itu. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang ingin berpendapat misalnya bahwa kami berpegang pada salafiyun, kaum salaf, sahabat dan tabi'in, yakin benar, silahkan, saya hormat. Saya lebih yakin kepada mazhab tapi hormat saya hormat pada semua itu, selama itu di ruang ijtihad, Pak. Asal jangan pernah menyalahkan yang lain. Tapi kalau misalnya ada orang berkeyakinan subuh itu bisa 2 rakaat, bisa juga 3.
Maghrib itu bisa 3, bisa 5. Ini nggak bisa kita biarkan ini. Karena ketentuan subuh 2 rakaat, maghrib 3, yang lain 4 ini sudah ditetapkan dengan dalil yang qat'i, yang sharih, yang jelas, pasti, nggak ada ruang bagi kita untuk beristihad. Ya. Mari kita ambil contoh lain, Pak. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, yahrumu minar rada' ma yahrumu minan nasab. Ini hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi intinya diharamkan karena sepersusuan seperti diharamkannya karena nasab keturunan. Ini soal hukum seorang anak yang menyusu bukan pada ibu kandungnya. Sehingga nanti ada hukum sepersusuan, ya. Gak ada satupun ulama berbeda pendapat bahwa diharamkan karena sepersusuan seperti diharamkannya karena nasab. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu sedang menyusui anaknya, menyusui anak kandungnya, lalu kemudian ada tetangganya juga punya anak kecil, menangis, lalu ibunya sedang ke pasar, lalu disusuin juga oleh dia. Maka anak tetangganya itu menjadi anak sepersusuan. Sehingga kalau yang anak dia perempuan, anak tetangga laki-laki, nanti kalau dewasa haram untuk menikah. Karena diharamkan sepersusuan itu seperti diharamkan karena nasab, seperti menikah saudara kandung. Cuman sekarang masalahnya, yang dimaksud sepersusuan itu yang bagaimana? Ini sepakat semua ulama, ya. Cuman untuk membatasi sepersusuan itu ya gimana? Aisyah radhiyallahu anha semula menyatakan, kata Rasulullah SAW, sepersusuan itu kalau 10 kali menyusu. Mari kita lihat hadisnya, ya. Kana fima unzila minal Qur'an asara rada'at summa nusikhna bi khamsi ma'lumat fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yaqra'u minal Qur'an. Di antara apa yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah 10 kali menyusu yang diketahui dapat mengharamkan pernikahan, ya. Kemudian dinasah, nasahnya dihapus hukum 10 itu dengan 5 kali menyusui yang diketahui. Oke, yang diketahui bisa tersadar nyusuan anak. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ayat tersebut masih dibaca dalam Al-Quran. Jadi dulu hukum sepersusuan ini ada dalam Al-Quran, lalu dikeluarkan dari Al-Quran. Sehingga dinyatakan dalam hadis sama dengan hukum rajam. Tadinya ada dalam Al-Quran. Yang mengeluarkan siapa? Ya ketika malaikat Jibril menguji Rasulullah SAW. Ini keluarkan dari Al-Quran. Ini biarkan. Tapi hukumnya yang 10 itu sudah dinasah, sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah 5 kali, Pak. 5 kali persusuan berdasarkan hadis ini. Karena itu Aisyah berpendapat ya 5 kali setelah dihapusnya itu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud, ini sahabat, dan Ibnu Zubair berpendapat juga 5 kali sepersusuan dan menyebabkan dia jadi mahram, jadi nasab itu. Coba lihat sekarang itu. Abu Hanifah, Imam Hanafi,
mazhab Hanafi, juga mazhab Hambali menurut satu kaul, satu pendapatnya, bahwa satu kali sepersusuan saja sudah kena, tidak harus 5. Lalu Imam Syafi'i dan Imam Hambali di pendapat yang lain menyatakan di bawah 5 belum. Imam Syafi'i, Imam Maliki 1 sama dengan Imam Hanafi dengan syarat-syarat tertentu dalam penyusuan itu. Memenuhi syarat-syarat tertentu gitu menurut Imam Malik itu. Jadi terjadilah perbedaan, Pak. Terjadinya perbedaan itu kenapa, Pak? Kok ini 5, 1 dan sebagainya itu. Mereka mengatakan 5 itu maksimal. Sekali saja kan sudah menjadi darah daging, Pak. Kan gini masalahnya itu. Ketika si anak itu menyusu, dia akan menjadi darah daging. Lah apa bedanya dengan nasab? Nah, maka yang berpendapat 1 itu, 1 pun sudah jadi darah daging kan. Sekecil apapun tetap saja sudah jadi darah daging si bayi itu. Nah, ada yang berpendapat ya 5 kali. Nah, yang berpendapat 5 kali berbeda pendapat lagi. 5 kali nyedot, 5 kali ngisap, atau 5 kali kenyang. Kan tidak dijelaskan dalam hadisnya itu. Maka ini ruang untuk lagi beristihad. Ada yang berpendapat asal 5 kali hisab yang dimaksud hadis itu. Yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan 5 kali hisab sehingga akan jadi darah daging yang menentukan. Itu harus 5 kali kenyang. Yang berpendapat 5 kali kenyang berbeda lagi. Ukuran kenyangnya itu gimana? Ukuran kenyangnya ketika si bayi itu melepaskan mulut dia dari puting susu si ibu, dia sendiri yang melepaskan bukan oleh si ibu. Itu berarti dia sudah kenyang. Yang satu berpendapat tidak, harus ukuran kenyang yang sekenyang-kenyangnya. Dia melepaskan dari mulutnya dari puting ibu belum tentu kenyang. Barangkali sedang sesak napasnya. Jadi itu belum 1 kali nyusu, sama dengan Pak Tarjono. Pak Tarjono sekarang sedang makan. Di tengah makan ada telepon. Lalu berhenti dulu makannya, nerima telepon dulu. Itu sudah 1 kali makan belum? Belum, beres telepon dahar deui. Jadi sangat mungkin saja si bayi melepaskan mulut dia dari puting susu si ibu itu belum tentu kan tanda bahwa dia sudah kenyang. Jangan-jangan sudah engap dia karena sehingga dia ingin melepas dulu baru kemudian melanjutkan lagi. Terjadilah ruang para ulama beristihad seperti itu, Pak. Dan ini harus betul kita pahami gitu ya. Sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan ini. Ini lahirnya ilmu fikih itu ilmu pemahaman, hasil dari pemahaman para mujtahid, Pak. Maka nanti ada fikih ala mazhabil arba'ah, fikih menurut pendapat 4 mazhab gitu kan. Wah, terjadilah perbedaan-perbedaan itu kalau kita lihat itu ya. Tapi itu di ruang-ruang yang saya katakan tadi, Pak. Gak ada satupun mazhab berbeda soal sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, maghrib 3, zuhur, asar, isya 4, saum itu di bulan, enggak ada yang berbeda di situ, Pak. Jadi kalau begitu bukan hanya kaum salaf saja yang benar, kaum khalaf juga bisa benar. Yang datang kemudian itu. Lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Quran surat Al-Waqiah ayat 10 sampai dengan 14. Lalu lihat lagi di Quran masih di surat Al-Waqiah ayat 39 dan ayat 40. Di ayat 10 sampai 14, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim
sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi kebanyakan yang masuk surga itu nanti di awal nanti masuk surga itu kebanyakan dari yang dulu-dulu terdahulu. Sangat sedikit dari yang belakangan. Gimana ini memahaminya? Umat Islam di zaman Rasulullah berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kan sedikit, Pak. Sekarang 2 miliar, Pak. Kok cuma sedikit tuh gimana itu? Jawabannya nanti akan ketemu lagi di ayat 39-40. Di ayat 39-40 malah pernyataannya udah lain. Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Kebanyakan dari yang awal-awal itu di masa awal-awal Islam dan banyak juga di masa belakangan ya sekarang. Jadi ini yang harus kita cari, yang dimaksud dulu, yang dimaksud di ayat 10 sampai 14 itu, apakah itu menyangkut masalah kualitas keimanannya, kualitas kesolehannya, apakah itu yang dimaksud? Bukan jumlah, mungkin kalau dari segi jumlah sekarang lebih banyak umat Islam, hampir 2 miliar sekarang. Nah itu ya, jadi tidak ada pihak yang berhak untuk mengklaim selama itu di ruang istihad. Nah sekarang saya ambil contoh tadi. Ada hadis, tadi kan tidak ada hadis. Ada hadis tapi diragukan kesohihannya. Ada hadis sohih tapi multi tafsir. Itu ruang-ruang untuk terjadinya istihad ya. Sekarang mari kita lihat. Yang ketiga, ada hadis sohih. Hadisnya menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata. Nah, ini kita lihat ya. La sholata. La apa artinya? Tidak, alhamdulillah ya jamaah saksian ini semuanya menguasai bahasa Arab. Ari la wae mah pirakulah. La tidak. Salat. Salat. Jadi la salata tidak salat. La salat tidak salat. Tidak salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang saya salat. Saya sholat mengimami sholat zuhur. Rakaat pertama saya hanya membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas. Rakaat ketiga saya hanya membaca Al-Falaq. Dan rakaat 4 saya hanya membaca An-Nas. Apa kata hadis ini? Tidak sholat. Kan sholat saya. Sholat saya. Tidak apa? Dari mana kata tidak sah? Lihat hadisnya. La sholata, tidak sholat. Ibu tadi mengatakan tidak sah. Di mana dasarnya? Oh, di belakang banyak mustahidah ini. Tidak sholat ini hadisnya. Nah, maka tidak sholat di sini multi tafsir. Apa maksud Rasulullah menyatakan tidak sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah itu? Imam Syafi'i rahimahumullah beristihad. Beristihad ini ruang istihad. Menurut keyakinan saya, kata Imam Syafi'i, yang dimaksud tidak sholat itu la tasihhus sholat. Tidak sah sholat. Berarti menurut Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau sengaja seorang padahal dia mampu membaca Al-Fatihah dengan sengaja dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kata siapa? Imam Syafi'i.
Kata Imam Hanafi, menurut keyakinan saya yang dimaksud oleh Rasul tidak sholat itu bukan tidak sah, tapi la takmilus sholat, tidak sempurna sholat. Berarti sholatnya sah tidak? Sah, tapi tidak sempurna. Dengan demikian Imam Syafi'i menyatakan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat bagi orang yang mampu itu rukun. Jika dengan sengaja dia tidak membaca, sholat tidak sah. Kata Imam Hanafi, sholatnya sah. Tapi tidak sempurna. Sekarang pertanyaan saya, Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah enggak kalau sholat? Baca, karena tidak mau sholatnya tidak sah. Imam Hanafi baca tidak? Baca, mana mau beliau sholatnya tidak sempurna. Tapi beginilah kita memahami kedudukan hukum menurut ijtihad para ulama. Sekarang, mana yang benar? Mana yang benar, Pak? Wallahu a'lam. Jadi kalau ibu dan bapak tadi kelihatannya bapak ibu karena mazhab Syafi'i tadi langsung mengatakan tidak sah, silakan. Silakan punya keyakinan itu. Jangan salahkan Imam Hanafi. Apa dasarnya kita berani menyalahkan? Nanti Imam Syafi'i kemudian Imam Hanafi membawakan dalil. Dalil saya kenapa bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun, ada ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang memudahkan bagi kamu dari Al-Quran. Berarti sah kita membaca ayat Al-Quran atau surah lain selain surat Al-Fatihah. Lalu apa ini hadis? Hadis ini hanya menyatakan kalau ingin sempurna ya baca Al-Fatihah. Jadi masing-masing punya alasan, Pak. Mana yang benar? Nggak tahu saya. Nah kalau ibu kemudian berpendapat bahwa Imam Syafi'i yang benar, silakan. Jangan menyalahkan Imam Hanafi atau pengikut mazhab Hanafi. Kalau bapak mengikut mazhab Hanafi, silakan, yakini, laksanakan itu. Jangan menyalahkan yang bermazhab Syafi'i. Saya ambil contoh lagi ini. Waktu tahiyat kapan kita menggerakkan telunjuk? Ya? Saat membaca apa? Ibu menggerakkan tidak, Bu? Bapak menggerakkan enggak? Kapan? Hah? Pada waktu baca syahadat. Kata siapa itu? Cek saha itu teh. Sejauh saya ketahui dari Pak Tarjono, ini urusan telunjuk itu ada 5 mazhab, Pak. Mazhab pertama menyatakan telunjuk ini digerakkan sejak awal at-tahiyat sampai selesai. Artinya disyaratkan lah gitu, sejak awal tahiyat sudah manteng saja begini. Nah, ini yang juga dipegang oleh kaum Salafi. Mazhab Syafi'i menyatakan tidak, bukan begitu. Telunjuk ini digerakkan ketika menyebut syahadat. Pada waktu tahiyat syahadat, pada waktu menyatakan illallah. Jadi masih begini posisinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pentingnya si telunjuk itu digerakkan pada waktu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pentingnya si telunjuk, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, bukan di situ penekanannya. Penekanannya justru pada waktu menafikan dengan kata la, asyhadu an la. Nah, di situ tidak ada Tuhan illallah, turun di selain Allah, turun selain Allahnya. Illallah al-asyhadu an la ilaha illallah. Sudah 3 kata mazhab. Kata mazhab Hambali tidak. Si telunjuk ini digerakkan setiap menyebut nama Allah.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli. Opat. Kata mazhab Maliki yang kelima nih, si telunjuk digerakkan dari awal tahiyat sampai selesai ke kanan dan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 mazhab. Mana yang benar? Mana yang benar, Pak? Mari kita kembalikan pada Quran dan hadis. Oh, kalau hadisnya jelas menyatakan bagaimana, enggak mungkin ada ulama beristihad. Hadisnya cuma menyatakan beri isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat. Nah, kapannya kan enggak jelas. Maka mereka beristihad masing-masing. Terus mana yang benar? Ibu ingin tahu mana yang benar? Tidak ada pilihan lain kecuali ibu harus segera pergi ke alam barzah. Pergilah ibu ke alam barzah. Temui Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan, kami di Bandung ada 5 mazhab ini, urusan curug. Ini yang mana yang benar Rasulullah? Nah, nanti kalau ibu sudah mendapat jawaban dari Rasulullah, tolong nanti Sabtu depan jelaskan pada kami yang hadir di sini. Apa mana yang benar kata Rasulullah. Tapi biasanya kalau sudah ke alam barzah enggak akan balik lagi, Pak. Jadi kita harus bagaimana kalau gitu? Ya ikuti salah satu, Pak. Jadi kalau ibu, bapak misalnya yakin Imam Syafi'i yang benar, illallah, ya sudah jalankan. Tanpa harus menyalahkan imam atau mazhab yang lain. Andai kata nanti, kata Allah di akhirat, hanya nanti di akhirat ini keputusannya itu. Kata Allah, misalnya, imam mana yang benar? Imam Syafi'i misalnya benar, illallah, maka Imam Syafi'i dengan seluruh pengikutnya dapat 2 pahala. Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan yang lain dapat 1 pahala. Selesai, Pak. Nanti tolong buktikan ya di surga ya. Kita kan insya Allah akan sama-sama nanti di surga kan? Amin, amin. Cek aminnya rada yakin gitulah, cik ragu-ragu, amin ya, amin itu. Kita kan nanti bakal ketemu di surga. Tolong buktikan pernyataan saya nih. Insya Allah ketemu yang gitu-gitu itu. Anu kitu ketemu, anu kikituan ketemu. Insya Allah anu kitu ayah pada. Saya pernah melihat itu di sebuah masjid. Ada yang gini malah Pak, muter Pak. Nah ini saya nggak tahu, belum saya ketemu itu mazhab dari mana itu. Dan kenapa kita harus persoalkan masalah telunjuk ini, Pak? Yang tidak punya telunjuk saja bisa sholat, Pak. Sehingga nggak perlu dia bingung kalau nggak punya telunjuk, ganti kemana ya? Dari tengah asa teu pantes, ku jempol asa piraku deh. Atau begini, saya masuk ke masjid, menunggu sholat fardu. Saya lihat ada orang lagi sholat sunnah, telunjuknya sama sekali nggak digerak-gerakin waktu tahiyatnya, kieu manteng itu. Oh gitu, lalu saya tanya, kenapa telunjuk saudara sedang sakit? Enggak. Sehat telunjuk itu? Sehat. Saya perhatikan tadi nggak digerak-gerakan, lagi males saya. Orang kercara rapi saya teh. Padahal magerakeunnya sakali kitu da moal mata kesangan itu. Dina salah lagi menang sapahala. Hoream saya nya kumadinya lah. Sah tidak salatnya? Semua mazhab itu menyatakan menggerakkan telunjuk waktu tahiyat itu hukumnya sunnah. Maka dia kehilangan pahala sunnah. Padahal magerakeunnya itu sakitu lumayan dina salah lagi menang pahala hiji. Hoream nya kumadinya lah sudah. Ya.
Jadi saya sedih sekali gitu ya. Ini kita belum memasuki ini ya, bahasan ini. Sedih sekali kalau kita lihat dulu berapa lama kita disibukkan dengan perpecahan karena urusan usoli, urusan doa kunut, kan ya. Sekarang mulailah urusan masalah wanita sholat di masjid, masalah menutup cadar, masalah jenggot, masalah celana cingkrang, masalah lagu dan musik, masalah foto yang ada dalam rumah. Oh, ini sekarang mulai di ini kan. Jadi kapan kita umat Islam bersatunya, Pak? Sudah mulai reda urusan usoli dengan ini sekian tahun kita disibukkan dengan urusan itu. Nah, ini udah mulai ada pemahaman. Ya sudahlah, kalau imamnya baca doa kunut, kamu makmum tidak baca doa kunut, antapkeun tong diaminkeun, selesai persoalan. Cicing terus tong diamin-aminkeun, cicing gitu tah. Dan imamnya kan tidak akan marah, cik aminkeun, tadi mana tadi aminkeun. Nah, dia harus menghormati kan itu. Nah, kalau dia membaca doa kunut, imamnya tidak, ya sudah kan. Doa kunut bukan wajib, bukan rukun kan? Demi persatuan gitu. Setelah ini selesai muncul yang tadi-tadi ini. Nanti kita bahas itu satu demi satu ya. Namun sebelum ini, jadi yang perlu sekali kita pahami di sini, bahwa memahami Islam itu tidak bisa hanya dengan melihat satu dalil, Pak. Lalu lihat satu ayat, oh begini hukumnya. Atau lihat satu hadis, oh ini hukumnya. Dia tetapkan hukum berdasarkan ayat dan hadis itu pun dengan pemahaman dia. Lalu dia salahkan orang lain yang berbeda dalam memahaminya. Yang perlu kita fahami lagi, bahwa Islam itu, ini yang nanti akan, ini makanya saya ingin kita betul-betul memahami ini dari akar masalahnya, Pak. Ya, dari akar masalahnya, supaya kita nanti bisa memahami yang masalah yang tadi itu. Soal niqab, soal jenggot, soal celana cingkrang, soal lagu, soal ini bukan hanya itu nanti, Pak. Banyak itu masalah yang ini. Nah, kita harus tahu dulu Islam itu datang secara bertahap. Sehingga ada nas-nas Islam yang terdahulu sudah dihapus. Atau nas yang dulu tidak bisa dilaksanakan. Sekarang Islam itu kan agama satu-satunya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ya. Mulai dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ya toh? Nah, sekarang pertanyaan saya, bolehkah menikahkan anak kandung? Anak kandung menikah boleh nggak? Anak kandung, kakak beradik, boleh nggak? Boleh nggak dinikahkan? Apa haramnya kalau dinikah? Apa hukumnya kalau dinikahkan? Haram. Berarti Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan perbuatan yang haram? Kabil dinikahkan dengan kembarnya Habil. Habil dinikahkan dengan kembarnya Kabil. Saudara kandung. Ya terus kalau tidak boleh saudara kandung dinikahkan pada waktu itu rek nikah jeung saha? Kan enggak ada yang lain. Jadi hukum Islam pada waktu itu membenarkan. Sekarang tidak boleh lagi kan? Apa itu bukan hukum Islam? Hukum Islam. Tapi itu sudah dihapus hukum itu. Sudah tidak boleh lagi dilaksanakan. Dulu zina diharamkan nggak di zaman Nabi Adam? Nggak ada. Nabi Adam rek zina jeung saha? Yang ada cuma Siti Hawa. Diharamkan kamu berzina, rek zina jeung saha?
diharamkan kamu menggunjing, memfitnah. Ari Siti Hawa rek gunjing saha? Kang Adam, sebel saya kasih ibu eta. Ibu saha pan urang teh duaan. Jadi aturan-aturan Islam seperti itu belum saatnya turun, Pak. Yang tadinya halal kemudian nanti diharamkan, atau belum lagi turun hukum yang menyatakan itu sesuatu itu haram. Jadi teruslah turun ajaran Islam itu secara bertahap mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Begitu di zaman Nabi Muhammad SAW sudah sempurna perkembangan manusia, sempurnalah ajaran Islam itu diturunkan. Itu pun tetap saja bertahap selama 23 tahun. Selama 23 tahun itu ajaran Islam turun secara bertahap. Kita ambil contoh sholat. Sholat yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah apa? Sholat malam. Sebelum datang perintah sholat 5 waktu, Pak. Itu sholat malam yang ada di Quran surat Al-Muzammil. Bisa dibaca di ayat 1-10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah cuma melakukan itu. Lalu kemudian datang perintah sholat 5 waktu. Maka sholat malam menjadi apa? Sunnah, dihapus itu. Jadi hukumnya hanya sunnah. Yang wajib sekarang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Semua 2, Pak. Lalu kemudian datang lagi berkembang. Subuh tetap 2. Maghrib jadi 3. Zuhur, asar, isya jadi 4. Nah, selesai sudah, final itu. Nambah lagi kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah, macam terus itu. Berkembang terus selama 23 tahun itu, Pak. Selama 23 tahun berkembang dia. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita melakukan sholat 2 rakaat aja? Rasul kan pernah melakukan itu. Salahkah Rasulullah melakukan itu? Tidak, itu perkembangannya memang seperti itu. Itu yang harus kita pahami, Pak. Jadi ada masa tertentu aturan dan hukum itu berlaku, kemudian dihapus dengan aturan yang baru. Sekarang saya ambil contoh. Makanya saya kira ini harus 2 kali pertemuan, Pak. Enggak apa-apa, saya kira supaya kita betul-betul paham masalahnya ya. Saya ambil contoh sekarang. Bapak Ibu yang bawa Al-Quran tolong buka Al-Baqarah 219. Nah, sekarang buka HP, bukan Al-Quran ya. Ada di HP lagi, silakan. Sudah ketemu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang minum khamar dan berjudi. Katakanlah Muhammad, pada keduanya ada manfaat, ada mudaratnya, dan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Pertanyaan saya sekarang, ketika ada orang bertanya kepada saya, apa hukum minum khamar dan berjudi? Bolehkah saya pergunakan ayat ini? Ayat Quran nih, Pak. Boleh nggak? Kalau saya pergunakan ayat ini berarti khamar dan judi tidak haram. Mana haramnya? Nggak ada. Malah di dalam ayat ini Allah menyatakan ada manfaatnya, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi, kalau gitu saya pakai ini aja lah. An-Nisa 43. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan sekali-kali kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Boleh enggak ayat ini yang saya pergunakan?
Ya? Boleh nggak Bu, Bapak? Haram atau halal? Saya pergunakan ayat ini, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau saya pergunakan ayat ini, di mana letak haramnya? Nggak ada pernyataan haram itu. Maka yang harus saya pergunakan sekarang, kalau ada orang bertanya apa hukum minum khamar dan judi, Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sudah jelas itu, jangankan haram, jauhi. Itu lebih tegas daripada pernyataan haram. Mendekatinya saja jangan, itu jauhi itu khamar dan judi itu. Sudah tegas haram itu. Jadi dengan demikian ayat Al-Baqarah 219 An-Nisa 43 tidak boleh lagi kita jadikan sebagai dalil. Kalau dalam usul fikih itu dikatakan dua ayat ini sudah mansuh hukman la tilawatan. Secara hukum dia sudah dihapus oleh Al-Maidah 90, tidak boleh berlaku lagi. Secara bacaan dalam Al-Quran dia masih ada, tapi nggak boleh dijadikan sebagai dalil lagi. Nah, kenapa begini? Kenapa tidak langsung saja turun Al-Maidah 90? Allah tuh menurunkan ajaran Islam itu selama 23 tahun itu secara bertahap, mendidik Pak. Umat pada masa dulu di awal Islam, orang-orang Arab itu minum khamar seperti mungkin sekarang orang-orang Eropa, Pak. Gak tahu pagi, siang, sore, malam pada mabok aja gitu. Saya pernah waktu di Belanda itu, naik tram, naik bus itu, kadang-kadang sebelah saya ke marabok ngarinum gitu. Pagi-pagi, siang, sore. Masih mending di Jepang itu. Kalau di Jepang saya lihat kalau pulang kerja aja baru marabok di jalan itu ya. Mending dibanding itu ya. Mending sebenarnya. Nah, orang Arab pada waktu masuk Islam itu seperti itu. Nah, cara Allah mendidiknya pertama diingatkan oleh Al-Baqarah 219. Hati-hati, kamu rasakan memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mulai mereka diingatkan. Yang kedua, jangan pernah sholat dalam keadaan mabuk. Dipersempit ruang mabuk itu Pak. Rek mabuk iraha. Mabuk selesai pagi-pagi misalnya, nanti zuhur hilang. Mabuk pada zuhur, asar leungit. Mabuk pada asar, maghrib hilang. Mabuk pada maghrib, isya hilang. Maka peluang satu-satunya untuk mabuk pada isya Pak. Agak lama ke subuhnya kan itu. Sudah mulai dipersempit lagi Pak. Barulah tahap terakhir Allah menyatakan haramnya itu di Al-Maidah 90. Sudah selesai. Jadi kita kalau melihat hanya 219 Al-Baqarah, salah kita kalau sekarang. Kita akan memfatwakan bahwa minum khamar dan judi tidak haram kan itu kalau melihat Al-Baqarah 219. Banyak ini Pak, masalah ini nanti kita akan kemukakan ya. Misalnya satu lagi lah. Coba lihat Al-Baqarah 180. Al-Baqarah 180. Iza hadara ahdakumul maut in taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Apabila seseorang itu sudah menjelang sakratul maut, sudah menjelang mau meninggal, hendaknya dia membuat wasiat untuk kedua orang tua dan saudaranya. Jadi kalau bapak ibu mau meninggal, itu kan pesan ayat ini, hendaklah membuat wasiat. Ini nanti harta saya ini untuk orang tua saya sekian, untuk saudara-saudara saya sekian, baru sisanya nanti untuk diwarisi oleh anak-anak. Itu kan ayatnya itu. Pertanyaan saya, bolehkah saya sekarang melaksanakan ayat ini? Boleh? Tidak? Al-Quran ini
Tidak boleh lagi kita laksanakan ini ayat ini. Kalau kita laksanakan berdosa. Kalau kita membuat wasiat untuk orang tua dan saudara berdosa. Kenapa? Rasulullah dalam hadis mengatakan la wasiatan liwaris, tidak boleh berwasiat pada ahli waris karena orang tua dan saudara kini sudah dijadikan ahli waris oleh Allah di Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Jadi ayat ini sebelum turun ayat waris di An-Nisa 11 12. Setelah turun ayat 11 12 An-Nisa, ayat ini tidak boleh lagi dilaksanakan. Kalau kita hanya melihat ayat 80 Al-Baqarah, salah lagi kita. Jadi makanya orang kalau mau beristihad itu dia harus memahami seluruh Al-Quran, seluruh hadis, asbabun nuzul, asbabul wurud, nasih mansuh dan sebagainya. Gak sembarangan. Makanya saya yakin di Indonesia ini gak ada ulama setingkat mustahid, Pak. Gak ada, Pak. Saya yakin. Makanya selama ini selalu beritiba kepada mazhab yang 4 itu karena kita mengakui ilmu mereka gak tertandingi, kan, Pak. Ya gitu ya. Rasulullah SAW pernah sholat 14 bulan dengan mengarah kepada Baitul Maqdis. Pernah kan? Boleh nggak sekarang kita mengarah kepada Baitul Maqdis? Rasulullah, kan kita harus mengikuti sunnah Rasul. Nanti kita bahas ya, Sabtu depan ini ya, kita lanjutkan sampai selesai ini ya. Arah kiblat, kemudian nanti masalah ayat yang turun pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sering dibacakan itu dalam khutbah-khutbah itu. Dan ketika turun ayat ini gelisah para sahabat, Pak. Siapa yang bisa haqqa tuqatih? Ya kan, nanti akan turun lagi ayat apa? Fattakullah mastata'tum. Itu dihapus lagi, Pak. Kita jelaskan lagi nanti itu ya. Soal zina. Zina apa hukumnya, Pak? Orang yang berzina itu dihukumnya pakai apa? Dera atau rajam. Silakan baca di Quran, Pak. Di Quran An-Nisa 15 dikurung di rumah sampai meninggal wanita yang berzina itu. Yang mana ini yang mau kita laksanakan, Pak? Hukum Islam yang mana ini? Nah, itu kita coba jelaskan, Pak, tahapan-tahapan ini supaya nanti kita bisa mengetahui tahapan-tahapan kenapa sampai ada orang menutup muka misalnya. Lalu ada apa dengan urusan jenggot? Ada apa dengan yang lain-lainnya? Kita coba memahami itu. Kenapa terjadi perbedaan itu? Ya, mudah-mudahan Sabtu depan bisa hadir untuk kita lanjutkan ini. Dan usahakan jam 7, Pak. Biar waktunya cukup, usahakan jam 10 sudah mulai ya, Pak ya. Sudah jam 10 kita sudah mulai karena zuhur kita cepat, Pak. Takutnya enggak cukup waktunya untuk membahas itu. Ini kan udah bagus ini, mulai ada pertanyaan ini. Berdosakah jika saya tidak aktif di ormas Islam? Persis, Muhammadiyah dan lain-lain. Apa hukumnya ikut ormas? Saya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ini kalau berdosa, saya berdosa ini. Saya bukan NU. Saya juga bukan Muhammadiyah. Saya bukan Persis. Ya sudahlah, nanti kita bahas ini. Kita bahas itu. Ormas itu alat, Pak. Ya, alat kita wadah
wadah kita untuk berorganisasi, untuk memahami, termasuk untuk memahami ajaran Islam ya, dan sebagainya. Itulah fungsi ormas itu. Ya. Bukan untuk mengurus tambang. Ya. Ya, mungkin juga bisa ngurus-ngurus tambang juga bisa gitu, asal balener lah gitulah. Ulah para sehat juga ayeuna gitu ya. Nah, itu. Nanti kita simpan ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini, dan mungkin masih banyak juga pertanyaan yang lain. Tolong hari Sabtu hadir jam jam 7, jam 10 lah Pak, jam 10, ulah jam 7 teuing Pak lah, jam 10 gitu ya, biar kita bisa cukup untuk membahas semua ini ya. Sampai di sini dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan kita bahas setelah selesai ini ya, supaya kita paham dulu permasalahannya. Nanti tinggal bagaimana kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kira ini dulu Pak, karena waktu zuhur sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhai kita. Sampai jumpa Sabtu depan, dan kalau mungkin ajak yang lain ya Pak ya. Saya ingin ini kita bisa memahami ini, sehingga aktivis-aktivis di masjid bisa ikut berperan agar perpecahan ini tidak semakin terjadi gitu. Supaya kita juga punya modal dasar-dasar pemikiran untuk membantah pemikiran-pemikiran yang lain, dengan maksud tidak untuk menyalahkan pendapat yang lain, tapi untuk saling menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keyakinannya selama itu di ruang ijtihad. Saya kira itu. Sampai berjumpa Sabtu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله.